Hai adik-adik, ketemu lagi nih sama Bang Martin di ibadah sekolah minggu pada pagi siang hari ini. Nah, sebentar Bang Martin yang akan pimpin ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa biar Bang Martin yang pimpin doa buat adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk ibadah walaupun masih dengan secara online Tuhan, tetapi kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan sebentar kami mau mengangkat puji-pujian kami, semoga puji-pujian kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, segala kuasa iblis, kuasa setan yang mengganggu ibadah kami kiranya Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semuanya di rumah? Haleluya. Bang Martin berharap kalau adik-adik semuanya sehat di rumah. Sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dari awal, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Semoga adik-adik masih semangat untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan pada pagi siang hari ini di ibadah kita pada pagi siang hari ini juga tentunya. Nah, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau duduk diam, mendengarkan isi hati Tuhan. Mari kita fokus mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh. Mari kita, adik-adik, kita angkat pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa. Mari kita angkat pujian ini, refnya saja. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita masuk ke dalam doa kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Biar Bang Martin yang pimpin doa untuk adik-adik. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah menemani puji-pujian kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan, supaya puji-pujian kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati pikiran kita untuk bisa mendengarkan isi hatimu Tuhan, supaya firman Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Jadi kita siapkan hati pikiran kita mau duduk diam mendengar isi hati Tuhan. Tapi sebelum itu Bang Martin harus ingetin sekali lagi, adik-adik harus bawa Alkitabnya. Jadi Bang Martin gak akan hitung-hitung lagi karena Bang Martin udah sering ngingetin untuk adik-adik ya, untuk pada bawa Alkitabnya kalau misalnya kita sedang mau ibadah. Jadi firman Tuhan pada pagi siang hari ini ada di Mazmur 71 ayatnya yang ke-8. Mazmur 71 ayatnya yang ke-8. Itu adalah ayat nas kita pada pagi siang hari ini. Langsung saja kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sekali lagi, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sekali lagi, biar kita bisa hafal firman Tuhan ini.
1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi siang hari ini bakal membahas soal tentang mulut dan perkataan. Nah, mulut itu adalah berarti yang keluar dari mulut adalah perkataan. Perkataan itu bisa baik dan buruk karena perkataan pada zaman sekarang semuanya kan lagi pada di rumah nih. Jadi pada pegang media sosial. Jadi misalnya adik-adik yang SD ke atas, SD kelas 5 ke atas semuanya udah pada pegang gadget, semuanya udah pada punya sosial media. Contohnya Instagram mungkin, Facebook mungkin, dan WhatsApp dan yang lain-lain. Jadi kita membahas tentang perkataan pada pagi siang hari ini. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada kata mulut dan setiap hari. Jadi perkataan ini Tuhan ingin kita untuk memuji Dia setiap hari, setiap waktu. Memuji Dia maksudnya gimana sih Bang? Mendengarkan lagu rohani setiap hari atau nyanyi lagu rohani dari jam 1 subuh ke jam 1 subuh lagi 24 jam full. Terus kita ngapain? Terus kita belajar apa enggak? Bukan gitu maksudnya. Kita bukan nyanyi lagu rohani setiap hari, tapi kita meluangkan waktu dalam satu hari itu untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Nah, apa sih Bang emang sangkut pautnya sama perkataan? Karena memuji meninggikan nama Tuhan itu melewati lagu-lagu rohani dan kita perlu bimbingan Tuhan dan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk meresapi lagu-lagu rohani tersebut. Ah Bang, aku bingung Bang, maksudnya gimana? Nah, jadi coba adik-adik lihat kosakata lagu-lagu rohani. Semuanya tidak ada yang berbahasa negatif. Sementara nih, siapa nih adik-adik di sini yang sehari-harinya menggunakan bahasa yang kasar, menggunakan bahasa yang tidak sopan. Misalnya adik ke kakaknya bahasanya tidak sopan, atau nada bicaranya tidak sopan, atau kakak ke adiknya juga tidak sopan, atau adik-adik ke orang tua tidak sopan, atau adik-adik ke teman adik-adik bisa tidak sopan. Karena perkataan, kalau kita berbicara tentang perkataan itu luas kepada siapa saja. Perkataan itu ada yang negatif, ada yang positif. Perkataan juga bisa menjadi sopan atau tidak. Perkataan juga bisa bisa membuat orang lain semangat dan bisa membuat orang lain terpuruk juga. Jadi kita harus pinter-pinter di dalam perkataan. Karena kosakata di dalam lagu rohani itu mencerminkan pribadi Tuhan, maka Tuhan ingin kita seperti lagu rohani tersebut. Tuhan ingin kita bisa mencerminkan pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi orang lain bisa lihat tuh, oh kayak gini ya anak Tuhan Yesus. Oh kayak gini ya anak Tuhan Yesus. Ternyata lembut ya, ternyata baik ya, ternyata sopan ya. Dan itu juga harus dari hati adik-adik. Karena percuma kalau misalnya kita berkata-kata lembut, tetapi dari hati juga tidak ada pimpinan Tuhan untuk berkata lembut. Atau bisa dibilang cuman pencitraan saja. Jadi adik-adik yang SD ke atas, yang udah SMP, jadi misalnya berbicaralah dengan sesuai dengan yang Tuhan inginkan, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Misalnya kan kalau Tuhan bilang berbicara ke orang tua itu harus sopan, berbicara ke sesama itu harus sopan juga. Tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh menyakiti hati. Dari perkataan juga bisa menjadi sakit hati buat orang lain loh. Jadi kita harus menyadari diri sendiri bahwa kita harus sopan, bahwa kita harus mencerminkan pribadi firman Tuhan seperti lagu-lagu rohani, seperti pujian-pujian yang mencerminkan pribadi Tuhan. Jadi di dalam dunia ini kita adalah lagu rohaninya yang mencerminkan apa yang keluar dari mulut kita itu bisa mencerminkan pribadi Tuhan, bisa mencerminkan kasih Tuhan, bisa mencerminkan sikap Tuhan kepada setiap manusia.
Karena kita bisa mencerminkan, karena kata-kata kita bisa mencerminkan, siapa tahu nanti Tuhan kan gak pernah pengen kita terpuruk. Nah, cerminan Tuhan misalnya kita gak mau orang lain terpuruk. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata kita, mungkin kata-kata kita, ayo semangat, ujiannya gini, tapi kata-kata yang kecil itu dan sopan itu bisa membangkitkan semangat orang lain. Nah, jadi firman Tuhan pada pagi siang hari ini berbicara bahwa kita harus seperti lagu rohani. Kita harus menjadi cerminan firman Tuhan, terutama di dalam mulut dan perkataanmu sehari-hari. Nah, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah kami bisa menjaga perkataan kami, bisa menjaga mulut kami, agar kami bisa menjadi penyemangat untuk seluruh orang yang berada di dekat kami Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kami sepanjang minggu ini supaya kami bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pertemukan kami lagi di ibadah kita selanjutnya pada minggu selanjutnya, dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, sampai jumpa minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.